Raja di atas segala raja. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian,
Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kalau Tuhan yang kita sembah Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang terus memperhatikan dalam kehidupan kita sampai hari ini. Tuhan pasti memberkati kita. Oleh sebab itu pagi hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayo kita sama-sama belajar akan firman Tuhan yang diambil dalam Roma pasal 15. Roma pasal 15 ayat 12 sampai 13. Firman Tuhan berkata, dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Seseorang yang dikasihi Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tentu dia harus mengerti bahwa segala sesuatu yang ada dalam dunia ini tidak ada yang kekal. Artinya dalam dunia ini tidak ada yang kekal, tidak ada satupun yang dapat kita andalkan dalam dunia ini. Tidak ada satupun yang kita bisa harapkan dalam dunia ini. Semua yang ada dalam dunia ini pasti lenyap. Seseorang yang dikasihi Tuhan, jadi pengharapan kita hanya ada dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dialah pengharapan yang hakiki. Dialah pengharapan yang satu-satunya bagi kita, orang-orang percaya kepada Tuhan. Dan pengharapan dalam Yesus tidak mengecewakan. Saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai 5, dikatakan di sana, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk, oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat 5, saudara dikasihi Tuhan, yang dikatakan di sana, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah mengaruniakan kepada kita. Pengharapan tidak mengecewakan. Kenapa? Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengharapan kepada Kristus bukanlah pengharapan yang sia-sia. Bukanlah pengharapan yang mengecewakan, tapi pengharapan yang pasti. Inilah yang harus kita pahami, yaitu jika kita berharap hanya kepada Dia, berharap hanya kepada Yesus, maka segala sesuatu yang kita butuhkan, Dia pasti berikan kepada kita semua yang berharap dan betul-betul berharap di dalam Yesus Kristus. Asal kita berharap, percaya, dan tinggal di dalam Dia. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, Yohanes pasal 15 ayat 7, dikatakan di sana, jikalau kamu tinggal dalam aku, dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sampaikan kepada kita, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita ada dalam Tuhan, dan firman Tuhan tinggal dalam kita. Apapun yang kita minta, yang sesuai dengan firman Tuhan, pasti kita menerimanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak mungkin tidak. Kalau kita mau betul-betul berharap kepada Tuhan, dan kita tinggal dalam Tuhan, apa saja yang kita pergumulkan, apa saja yang kita doakan,
Tuhan pasti jawab itu. Tuhan akan berikan yang terbaik bagi kita. Kalau itu sesuai dengan firman Tuhan, setiap permintaan kita saudara dikasih Tuhan, Tuhan pasti jawab itu. Karena Dia Allah yang selalu menjawab setiap doa orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Saudaraku, sebagaimana yang dikatakan dalam Markus pasal 11 ayat 24. Dikatakan dalam firman Tuhan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Doa yang disertai dengan iman, percaya, dan pengharap kepada Tuhan akan membuka kesempatan untuk mengalami mukjizat, mengalami pertolongan Tuhan, asalkan tidak bimbang hatinya. Tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi bagi kita sesuai dikasih Tuhan. Jadi doa, iman, dan pengharapan itu sangat penting bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena ini merupakan suatu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Ini saling berkaitan satu sama lain. Doa, iman, dan pengharapan. Iman berarti percaya kepada Tuhan dan perkataan firman Tuhan. Sedangkan pengharapan itu menantikan jawaban, menantikan pertolongan dari Tuhan, dan tekun berharap sampai kita beroleh jawaban dari Tuhan. Mungkin kita sudah berdoa tapi belum memperoleh jawaban. Mengapa kita belum memperoleh jawaban? Karena kita kurang tekun berdoa. Kita kurang berharap kepada Tuhan. Menjadi kita putus asa dan mudah kecewa, sehingga kita meninggalkan waktu-waktu doa kita. Saudara dikasih Tuhan, perlu kita ketahui bahwa Tuhan tidak pernah tidak menjawab doa kita. Dia pasti menjawab doa kita ketika kita berdoa, ketika kita berharap kepada Tuhan. Kalau kita tekun berdoa dan berharap pada Tuhan, Tuhan pasti jawab setiap doa kita saudara dikasih Tuhan. Bagaimana yang dikatakan dalam Yeremia pasal 33 ayat 3 berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan sampaikan kepada kita untuk kita berseru kepada Dia, kepada Allah, karena kita percaya bahwa Dialah Tuhan yang sanggup menjawab setiap doa kita. Bahkan bukan hanya menjawab, tapi Dia akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, hal-hal yang tidak kau ketahui. Tuhan pasti mendengar doa kita, Tuhan pasti mendengar seruan kita. Pengharapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan saudara dikasih Tuhan. Tapi kalau kita berharap pada manusia, pasti itu mengecewakan. Nah, oleh sebab itu saudara dikasih Tuhan, jangan pernah berharap kepada manusia. Berharaplah kepada Tuhan. Kalau kita berharap pada manusia, sekali lagi saya katakan itu pasti mengecewakan. Oleh sebab itu berdoalah dengan iman percaya kita kepada Dia. Kita berharap kepada Dia. Sebab Tuhan adalah pribadi yang tidak pernah mengecewakan kita. Yang tidak pernah menyia-nyiakan kita. Pertolongan Tuhan pasti Tuhan berikan kepada kita. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Saat ini, pagi hari ini, apapun yang kau hadapi hari ini, engkau mungkin hidup dalam masalah, engkau hidup dalam beban yang begitu berat. Percayalah ketika engkau berdoa dengan iman, percaya dan memiliki pengharapan dalam Tuhan, Tuhan pasti menolong saudara. Sebab pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat dalam firman Tuhan, ada seseorang yang dia terus berharap untuk mendapatkan sesuatu pembelaan dari seorang hakim. Yang dikatakan di dalam Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8 dijelaskan di sana, ada seorang janda yang terus menerus datang kepada hakim itu dan tidak mengenal lelah untuk mendapatkan pembelaan dari hakim itu. Sampai hakim itu dia membela perkara seorang janda ini. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita baca Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8, saudara yang dikasih Tuhan,
Lukas pasal 18 ayat 1 dan 8. Firman Tuhan berkata, dikatakan di sana, Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah mendapati iman di bumi?" Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan ini jelas berkata ketika seorang janda itu terus mendatangi seorang hakim, saudara dikasih itu, dan terus dia datang kepada hakim itu. Di akhir kata dikatakan dia mau menerima seorang janda ini untuk menolong, untuk membantu dia menyelesaikan setiap perkara yang dihadapinya. Begitupun kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita terus menerus berdoa, memiliki pengharapan kita kepada Tuhan, saya yakin, saya percaya Tuhan pasti jawab setiap doamu. Karena Tuhan yang selalu menjawab doa. Saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur kita punya Tuhan. Kita punya Allah yang baik, yang mau memberikan hidupnya kepada kita untuk menolong kita. Saat ini apakah saudara mungkin memiliki perkara seperti seorang janda ini? Saudaraku, ketika dia datang terus-menerus kepada hakim, dan hakim itu memberi kesempatan kepada dia untuk menolong seorang janda ini, begitupun kita kepada Tuhan. Kita bersyukur kita punya Allah yang terus mengasihi kita, yang terus membuka hati untuk kita semua, dan apapun yang kau alami, Tuhan pasti menjawab setiap doamu. Asalkan kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan, memiliki iman kepada Tuhan, dan percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, sebab dikatakan di dalam Ibrani pasal 10 ayat 36, dikatakan sana, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan katakan kepada kita, kita ini memerlukan ketekunan. Kalau kita tekun berdoa, tekun berharap kepada Tuhan, dan melakukan sesuatu kehendak Tuhan, kita pasti memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita. Baik kepada saudara dan saya, Tuhan akan janjikan apapun yang janjikan Tuhan, Tuhan pasti tepati itu. Sebab Tuhan menepati setiap janjinya dan tidak pernah lalai untuk janjinya. Kita bersyukur pagi hari ini. Kita bersyukur kita punya Allah, kita punya Tuhan yang sangat baik bagi kita, yang terus memperhatikan seluruh kehidupan kita. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu sekali lagi pagi hari ini, datanglah kepada Tuhan. Berdoa, memiliki iman dan pengharapan dalam Tuhan. Niscaya Tuhan akan selalu menolong, Tuhan akan selalu melakukan bagian Tuhan yang luar biasa untuk menolong setiap umatnya yang percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami percaya untuk firman Allah. Setiap firman yang disampaikan bagi kami, itu akan menyentuh seluruh kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati seluruh apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami sentuh. Di dalam nama Yesus Kristus kami pasti berhasil. Dengan iman kami katakan bahwa Tuhan sudah menolong kami dalam segala hal. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, diberkatilah kami di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.